Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, sebelum kita mulai ya pelajaran bahasa Indonesia di pagi hari ini, seperti biasa diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoa. Ya Rob, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai ya pelajaran pada hari ini, seperti biasa lihat bawah, ambil sampah. Di laci barangkali ada sampah, dibuang. Jangan diumpetin ya Fahmi. Iya, dibuang dulu yuk ke depan. Di bawah kalian, di laci, kanan kiri. Nah, itu banyak ya. Silakan dibuang ke depan. Yuk, biar kalian belajarnya nyaman, kelasnya bersih. Kalau sudah, kembali duduk ke tempat semula. Ya. Sudah dipok. Ya, kelasnya lebih bersih kan, lebih nyaman ya untuk belajar. Oke. Nah, sebelum kegiatan dimulai, Bu Arfi tanya dulu, kalian sudah siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia pagi ini? Siap. Oke, ada yang tidak masuk hari ini kelas 7F? Ada siapa? Dava dari kemarin berarti ya? Dava dengan Dava masih Alfa? Dinda sudah masuk? Sudah. Oh iya, kemarin nggak masuk ya. Ada lagi? Sudah, hanya Dava. Baik. Oke. Biar kalian semangat ya. Ini buat dilihat kayaknya ada yang lesu, nggak konsen. Yuk semuanya berdiri dulu yuk. Berdiri dulu biar semangat. Hadapnya ke depan dulu semua. Jangan memunggungi Bu Arfi. Yuk. Iya, kita ice breaking dulu, stretching ya. Stretching biar otot-ototnya lemas. Kalian lebih siap untuk beraktivitas di jam bahasa Indonesia. Siap ya? Oke, dengarkan instruksi Bu Arfi. Tangan kanan kalian mana? Mana tangan kananmu? Ini tangan kananku. Oke. Nah, gampang. Ikuti gerakannya Bu Arfi. Berhitung 1 sampai 8. 1, 2. Udah. Atas bawah. Seperti itu. Gampang? Oke, bareng ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gampang ya? Gampang. Sekarang tangan kirinya mana?
Mana tangan kirimu? Ini tangan kiriku. Oke. Gerakannya sedikit berbeda. Berhitung 1 sampai 8, tetapi gerakannya seperti ini. 1, 2, ke depan dulu. 3, baru ke bawah. Bisa? Sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, gampang ya? Kalau yang kanan gimana tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mudah? Mudah. Sekarang tantangannya bukan seperti itu. Tantangannya adalah kalian melakukan gerakan ini berhitung 1 sampai 8 bersama-sama tangan kanan dan tangan kiri. Ingat nggak? Bisa? Coba ya, kita coba ya. Dalam hitungan ketiga, siap-siap dulu. Dah siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ya, kacau ya. Ulangi ya, ulangi. Ingat. Kalian ingat. Yang kanan atas bawah, yang kiri ke tengah dulu mampir ya, baru ke bawah, kemudian bersama-sama. Konsentrasi ya Mas ya. Bubar nih sebelah sini, bubar ya. Ya ulangi ya. Siap? Oke. 1, yuk siap-siap dulu, ancang-ancang dulu. Oke, siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Udah 8 aja ya, 8 aja. Bingung mau sampai berapa? Sekali lagi ya, sekali lagi harus benar semua ya. Pahami semerabut ya. Ulangi ya. Sekali lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke. Oke, kembali duduk ke kursinya masing-masing. Gimana? Bingung? Bingung. Ya, itu namanya kegiatan melatih koordinasi ya. Terkadang kita dalam satu hari harus melakukan 2 kegiatan bersamaan, iya enggak? Iya, udah PR-nya banyak ya. Ada tugas ekstra. Ya, harus dilakukan bersama-sama. Kita belajar namanya multitasking ya, koordinasi. Biar semuanya bisa jalan bareng gitu ya. Sudah lebih fresh ya. Lanjut ya. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita masih belajar teks cerita fantasi. Sebelumnya sudah diskusi, Bu Arfi menerangkan ya. Ada unsur-unsur cerita fantasi. Ada apa aja ya unsurnya ya? Yang pertama ada tema pintar. Terus penokohan. Penokohan itu terdiri atas tokoh dan wataknya pintar. Berikutnya latar atau setting. Ada berapa? Ada 3. Ada latar apa? 4. Waktu, suasana, pinter. Ada lagi? Oke, ya itu dulu memang untuk di taraf SMP kalian belajarnya sampai itu saja sudah. Kalau kalian bisa menguasai sudah bagus ya. Kemarin sudah menganalisis secara berkelompok tetapi di buku teks, betul? Cerita apa ya judulnya kemarin? Bola-bola waktu. Nah, kalian sudah menganalisis, diskusi
hasilnya juga bagus. Kemarin yel-yel juga ya maju ke depan. Nah, sekarang kan Bu Arfi belum pernah menampilkan cerita fantasi yang dalam bentuk video. Belum pernah ya. Nah, selama ini kan baru membaca. Nah, sekarang kita simak bersama-sama ke depan. Bu Arfi sudah menyiapkan video cerita fantasi dengan judul yang beda ya, biar kalian tambah kaya wawasannya. Ternyata banyak loh cerita fantasi yang ada di Indonesia, tidak cuma ada di luar negeri ya. Di luar negeri kan ada Harry Potter, kemarin kita diskusikan ya, banyak sekali film-film fantasi dari luar negeri. Film-film di Indonesia itu jarang yang mengangkat cerita fantasi. Kebanyakan apa sih film-film di Indonesia, sinetron di Indonesia kebanyakan apa? Indosiar, Azab ya. Iya kan nih. Kamu nontonin itu kan nih. Pulang sekolah nonton itu berarti ya. Iya ya Azab ya, fantasinya itu. Fantasinya siksa kubur kayak gitu kan nih. Iya. Nah, ternyata sedikit sekali cerita fantasi yang ada di Indonesia yang kalian tahu. Nah, ternyata itu banyak. Nah, ini Bu Arfi siapkan satu. Tolong disimak bersama. Nah, ini kan duduknya sudah berkelompok berdasarkan polling yang Bu Arfi bagikan di grup WhatsApp ya. Coba kelompok satu mana? Kelompok satu ini yang pilih apa? Mendongeng. Yang kelompok dua milih apa? Mendongeng juga. Tiga? Menulis. Empat? Menulis. Lima? Mana lima? Menulis. Enam? Oh, ini kelompok yang suka gambar ya. Dan tujuh? Kelompok yang suka gambar juga. Baik. Ini silakan didiskusikan, disimak ya. Judulnya Sang Angsa Ajaib ya. Ini teksnya juga aja barengan ya. Nanti sambil kalian membaca, maaf Mas Burfi nggak bisa ke sana, ke belakang. Sambil membaca kalian menyimak. Kadang kan kalau cuma membaca hanya ada teks, kalian bingung memvisualisasikan ya. Angsanya kira-kira gedenya seberapa ya gitu ya. Pak Taninya kira-kira kayak apa ya? Ada kumisnya nggak ya? Susah ya, susah membayangkan ya. Nah, ini dibantu divisualisasikan dalam bentuk video yang akan kalian simak di depan. Berapa? 5. Ini Dipo, tolong Dipo. Ini satu-satu ya. Tadi yang kurang ini buat kalian ya, jadi boleh diberi nama. Kurang berapa? Belum semua? Belum semua? Iya sayang. Iya sebentar. Ya, nanti kurangnya nyusul ya. Ini barengan dulu. Oke, dibaca dulu 1 menit karena ini sedikit ya. Baca dulu. Baca dulu. Nah, biasanya kalian kalau membaca cerita yang tidak ada gambarnya, kalian di kepala kalian itu punya gambaran sendiri, ya enggak? Yo ya, oh kayak gini. Nah, coba nanti gambaran kalian yang kalian bayangkan di kepala kalian itu sama enggak dengan yang baru ditampilkan? Yuk, baca dulu. Hening dalam hati. Sang angsa
Oke, selesai. Bagus nggak ceritanya? Bagus. Sudah punya gambaran? Nah, setelah kalian baca, yuk kita simak bersama. Judulnya apa? Angsa. Tahu angsa ya? Angsa itu berarti kalau di sini apa? Entok. Soang. Iya, soang betul, banyak ya. Beda dengan entok ya. Kalau entok lehernya nggak panjang oh ya. Lehernya lebih pendek dan warnanya biasanya nggak putih ya. Betul, geni soang ya. Soang atau banyak yang lehernya panjang lebih besar badannya. Sing senengane nyosor yo ya. Nah, ada yang pernah disosor banyak? Pernah? Sakit nggak? Nah, tapi kalau di sini angsanya itu ajaib. Ajaibnya seperti apa? Yuk kita simak bersama. Boleh yang hadapnya ke belakang, kursinya digeser ke depan. Suaranya terdengar sampai belakang ya. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri, hiduplah seorang petani sederhana. Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Betapa malamnya nasib saya itu hidup sendirian seperti diriku. Aku akan memelihara. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Setelah angsa tersebut dibawa pulang, petani segera membuatkannya kandang. Mulai sekarang, aku bisa tinggal di sini ya. Nanti aku berikan makanan. Karena hari mulai gelap, sang petani pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Keesokan harinya, petani pun bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Ketika ia akan memberikan makanan pada angsa, ia terkejut karena melihat adanya sebuah telur emas di dalam kandang angsa tersebut. Wah, telur emas. Ternyata kau adalah angsa ajaib. Sang petani pun membatalkan niatnya untuk ke sawah dan mengambil telur emas tersebut untuk membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, petani menghampiri penjual emas di sana. Entah, apakah telur emas itu terasa seperti yang pasar? Penjual emas pun takjub akan telur emas yang berkilau tersebut. Ya, benar. Ini adalah emas murni. Aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sang petani pun mendapatkan uang yang sangat banyak dan pulang dengan perasaan senang. Sejak hari itu, angsa ajaib terus-menerus bertelur menghasilkan telur emas. Namun, petani merasa tidak puas karena telur emas yang dihasilkan hanya sebutir dalam sehari. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan telur emas yang mahal agar aku tetap kaya raya. Aku akan membelah isi telur emas ajaib untuk mengeluarkan semua telur emas yang ada. Keesokan harinya, petani mengambil sebuah golok untuk memukuli angsa ajaib tersebut.
Betapa terkejutnya sang petani karena ia tidak melihat adanya telur emas di dalam perut angsa ajaib. Sang angsa ajaib pun kini telah datang. Petani itu hanya terdiam dan merasa menyesal akan sikapnya yang salah. Ia pun kehilangan angsa ajaib dan telur emas untuk selamanya. Jadi, sebagai manusia, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki. Dan jangan serakah untuk mendapatkan semuanya, karena dia akan merugikan diri sendiri. Karena dia akan Dah, selesai ya. Oke. Nah, sekarang ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Kenapa cerita ini dengan judul Sang Angsa Ajaib tergolong atau termasuk ke dalam cerita fantasi? Kenapa? Ngacung dulu, ayo angkat tangan dulu. Ya. Karena bertelur emas angsanya. Betul, betul ya? Ya, ditepuk tangan, hebat. Siap. Iya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia nyata ada nggak soang angsa ya yang bertelur emas? Nggak ada. Makanya cerita ini betul tergolong cerita fantasi karena mustahil atau tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Kalau mau emas ya beli di toko emas, tidak menunggu angsa bertelur, kan gitu ya. Nah, sekarang coba masih ingat tidak bagaimana caranya menganalisis unsur-unsur teks fantasi? Yang pertama tadi ada apa? Tema. Temanya apa sih? Yang kedua, penokohan. Berarti tokohnya siapa? Kan sedikit ya. Tokohnya, wataknya bagaimana? Ya, nanti dijawabnya 3. Latar ya. Nah, ada tempat di mana sih tempat kejadian cerita ini? Kemudian waktunya kapan? Pagi, siang, sore. Kalau pagi buktinya apa sih? Kok bisa jawab pagi? Kan di cerita ada ya yang menunjukkan cerita tersebut pagi. Nah, kemudian suasana yang dirasakan tokoh dalam cerita ini bagaimana? Apakah bahagia ataukah sedih atau bagaimana ya? Nah, tambahan kan biasanya kalian hanya menganalisis 3 ya. Biasanya kalian hanya menganalisis 3. Sekarang tambahan 4. Pesan ya. Pesan yang bisa kalian tangkap dalam cerita Sang Angsa Ajaib ini apa? Bisa diskusikan dengan teman satu kelompok? Ini mudah, kayaknya cepat ya. Iya. Yuk diskusikan 3-5 menit. Nanti hasilnya setiap kelompok harus menyampaikan jawabannya satu persatu ya. Ada 7 kelompok ya, Gani kelompok berapa? Nah, satu-satu ya. Ini kan ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Satu-satu. Nanti Bu Arfi acak kelompok mana yang dapat giliran tema. Kemudian tokohnya siapa? Wataknya bagaimana? Ya, silakan. Jadi semuanya harus siap. Nah, ini kan kita sudah berlatih menganalisis teks bola-bola waktu di buku teks. Nah, sekarang kalau cerita fantasinya berbentuk video, harusnya kalian lebih mahir lagi sekarang dalam menganalisis cerita fantasi.
Kalau Sang Angsa Ajaib itu tema apa judul? Tema apa judul? Ayo ingat ya, bedakan tema dengan judul. Beda ya. Kalau judul Sang Angsa Ajaib. Nah, tema itu kemarin apa? Yang diceritakan ya, pokok atau topik yang diceritakan itu tentang apa? Tentang apa sih? Satu kata aja kalau tema. Kalau tema satu kata aja. Jangan banyak-banyak ya. Apa temanya? Ketemu? Nah, coba lihat. Ini panjang sekali. Ini satu kalimat toh. Ini kelompok berapa ya? Kelompok 3. Ya. Ya. Tokohnya banyak apa sedikit tokohnya? Sedikit. Ternyata dengan tokoh yang sedikit juga bisa jadi cerita yang menarik ya. Oke. Kotaknya apa? Kotaknya apa? Baik hati, pemarah, sombong. Perlu diputar lagi. Perlu diputar lagi untuk mencari bukti. Perlu. Di dalam video ada bukti-bukti yang tidak ada di teks ya. Bukti yang menunjukkan peristiwa ini terjadi kapan. Ada ayam berkokok ya. Itu berarti kira-kira kapan ya waktunya? Ada matahari yang terbenam ya tadi. Nah, itu berarti apa waktunya? Ya, Bu Arfi, putarkan lagi sekali lagi. Setelah itu kita bahas bersama ya. Kemungkinan diri sendiri. Sang Angsa Ajaib. Pada suatu hari di sebuah desa yang asri. Nah, langsung ketemu kan? Satu kalimat langsung ketemu apa itu? Ketika ia sedang berada di perjalanan pulang menuju rumahnya, ia melihat seekor angsa putih. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Betapa maunya musik saya hidup sendirian seperti diriku. Aku akan memeliharanya. Sang petani pun menghampiri angsa putih tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang agar dapat dipelihara. Setelah angsa tersebut dibawa pulang, petani segera membuatkannya kandang. Mulai sekarang, kamu bisa tinggal di sini, Wak. Nanti aku berikan kalian.
Karena hari mulai gelap, sang petani pun masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Nah, temu kan? Keesokan harinya, petani pun bersiap-siap untuk pergi ke sawah. Ketika ia akan memberikan makanan pada angsa, ia terkejut karena melihat adanya sebuah telur emas di dalam kandang angsa tersebut. Nah, Yunus, Kalau ada angsa itu, sang petani pun membatalkan niatnya untuk ke sawah dan mengambil telur emas tersebut untuk membawanya ke pasar. Sesampainya di pasar, petani menghampiri penjual emas di sana. apakah dia masuk ke langsung? Penjual emas pun takjub akan telur emas yang berkilau tersebut. Ya, benar. Ini adalah emas murni. Aku akan membelinya dengan harga yang sangat mahal. Sang petani pun mendapatkan uang yang sangat banyak. dan Ngomong ini apa? pulang Mendongeng? dengan perasaan senang. Mendongeng. Udah siap? Siap. Oke, nanti kamu mau cek. Apa kamu? Kamu ya? Sejak hari itu, angsa ajaib Ya, nanti ngacung. menghasilkan Boleh. telur. Salah satu ya ngacung ya. Namun, petani merasa tidak puas karena telur emas yang dihasilkan hanya sebutir dalam sehari. Kamu menyiapkan dongeng lain? Kamu sudah menyiapkan dongeng lain apa? Enggak, yang ini loh, yang di apa? Iya. Minum. Boleh. Iya, kamu yang itu, yang kemarin. Apa nyari sendiri? Keesokan harinya, Oh, iya itu. petani mengambil sebuah golok Nanti suaranya ya, suaranya yang banter ya. Betapa terkejutnya sang petani karena ia tidak melihat adanya telur emas di dalam perut angsa ajaib. Sang angsa ajaib pun kini terlambat. Petani itu hanya berdiam dan merasa menyesal akan sikapnya yang salah. Dia pun kehilangan angsa ajaib dan telur emas untuk sawah. Oke, sudah ya? Sudah selesai diskusinya? Oke. Sekarang tema cerita ini. Coba kelompok 3. Temanya apa? Keserakahan. Siapa yang serakah? Pak Tani, betul ya? Betul apa salah? Betul ya, ya betul. Jadi temanya keserakahan. Ya, jadi kalian kalau menganalisis tema nggak usah panjang-panjang satu kalimat ya, cukup satu kata aja. Dan bedakan tema dengan judul, berbeda ya. Sekarang tokohnya kelompok 1. Petani, oke. Wataknya kelompok 2. Ya, lengkap sekali ya, sip ya. Tapi kalau kalian hanya menjawab serakah gitu aja bisa ya. Kalau itu sudah lengkap sekali, bagus. Kemudian latar yang pertama, tempat kelompok 7. Tempatnya di mana saja sih peristiwa ini? Di sawah. Di sawah saat apa? Iya, saat ketemu angsanya itu di sawah ya. Di rumah saat ya bawa pulang angsanya kemana ya, kan ke rumah ya. Ada tempat lain nggak? Di mana? Di pasar saat menjual telur emas. Oke, ada lagi? Sudah? Atau ada lagi? Sudah, betul nggak ini jawabannya kelompok 7?
Betul, sip ya. Sekarang latar waktu kelompok 6. Waktunya kapan? Waktu terjadinya cerita ini. Pagi hari. Tadi apa yang menunjukkan peristiwa pagi hari? Ada terbit matahari dan ayam jago tadi berkokok. Terus waktu ada lagi waktu yang terjadi siang saat menggorok. Apa itu menggorok? Menyembelih, ya, menyembelih angsa. Oke, ada lagi atau sudah? Oke, sip. Kemudian terakhir, suasananya bagaimana yang dirasakan si tokoh-tokohnya di sini siapa? Petani ya. Kelompok 5. Senang saat apa? Oh, saat menjual telur. Dapat apa sih kok senang? Dapat uang tadi sekarung ya. Terus selain senang, merasakan apa lagi? Sedih saat angsanya sudah terlanjur mati. Sedih ya, sedih dan apa sih? Menyesal ya, sedih dan menyesal, betul. Sip ya, kelompok 5. Kemudian terakhir yang belum siapa? 4 ya, 4 belum ya? Ya, pesan apa sih yang bisa kalian tangkap dari cerita fantasi Sang Angsa Ajaib kelompok 4? Ulangi sekali lagi yang bantero, ngedengar. Yuk berdiri biar kita terdengar. Ya intinya jangan serakah ya. Betul ya? Betul, sip. Jangan terlalu serakah, nanti ujung-ujungnya merugikan diri sendiri. Betul. Ada jawaban lain? Ada pesan lain? Ada yang beda? Sama, kelompok 3 sama? Sama, oke ya. Baik, berarti kalian sudah bisa ya, sudah jauh lebih mahir menganalisis unsur-unsur teks cerita fantasi, baik itu dalam teks cerita berbentuk teks ya, baik itu video, ternyata bisa semua ya. Hebat, kita beri tepuk tangan untuk kita semua yuk. Oke. Nah sekarang kan hari apa itu ya, hari Senin ya. Hari Senin kan Bu Arfi memberikan polling ya kan, dari grup WhatsApp. Aktivitas apa yang kalian senangi dalam mempelajari teks cerita fantasi? Ada 3 ya. Yang pertama mendongeng, kemudian menulis, terus menggambar. Ternyata beda-beda ya minat kalian. Nah mungkin yang milih menggambar ya karena suka gambar. Iya betul, ini mas-mas di sini di pos suka gambar, makanya milihnya gambar. Oke sebentar ya. Nah di sini ada lembar kerja. Minta tolong dong Fahmi dibukakan ini staplesnya. Mana yang mendongeng? Yang mendongeng? Ya, sini, sini. Berapa orang? Ini dibagikan, bagikan ya. Sisanya kembalikan ke Barbie. Kemudian sudah, kamu nggak punya kuku. Kamu juga gagal, bisa. Oke, sekarang yang menggambar. Kita tolong, Mas. Ini menggambar ya? Ya, bagikan. Sisanya, lebihnya berikan Bu Arfi lagi. Kemudian yang menulis. Ini kelompok tengah ya. Silakan. Sisanya bagikan. Kembalikan ke Bu Arfi. Oke, sekarang yang mendongeng. Di situ ada sedikit ya cerita fantasi dengan judul Bintang Kecil dan Rahasia Hutan Peri. Ada 3 paragraf di situ. Silakan kalian baca. Kan kalian seneng ngomong nih berarti ya. Seneng mendongeng.
Nah, bisa nggak kalian mendongeng, menceritakan kembali cerita fantasi dengan judul Bintang Kecil dan Rahasia Hutan Peri. Nah, di situ sudah ada ketentuannya ya. Bagaimana sih caranya? Lebih. Oh, ini kelompok penulis. Ini berarti. Bagaimana sih caranya menceritakan kembali sebuah teks fantasi? Apa yang harus diperhatikan? Apa yang harus diperhatikan di situ? Intonasi, terus ekspresi wajah. Berikutnya, gerakan tubuhmu agar pendengar dapat terbawa suasana cerita. Ada yang mau ditanyakan nggak dari hal-hal yang perlu kalian perhatikan nih kelompok mendongeng? Berarti kalau menceritakan kembali, kalian kan bercerita untuk siapa? Orang lain atau untuk diri sendiri? Orang lain. Kalau untuk diri sendiri, kalian mau suaranya kecil, mau tidak bersuara nggak masalah, ya, karena untuk diri sendiri. Sama seperti Bu Arfi nih sekarang. Ini Bu Arfi menjelaskan materi untuk siapa? Untuk kalian, ya kan? Coba bayangkan kalau Bu Arfi tidak ekspresif. Bu Arfi diem aja, nunduk, suaranya kecil, apa yang terjadi? Paham nggak kalian? Enggak. Sama seperti mendongeng ya. Dua kelompok yang memilih mendongeng. Berarti suaranya harus terdengar ke teman-teman. Harus ekspresif. Ekspresif itu ya seperti ini. Seperti Bu Arfi ini sekarang ekspresif ya. Jangan kaku ya. Gitu. Coba nanti dilatih di kelompok masing-masing. Ini kan satu kelompok mendongeng semua ya. Nah, bisa saling sharing, bisa saling bercerita di kelompok kecil terlebih dahulu. Nanti ada yang maju ya. Coba kita lihat betul nggak minat kalian mendongeng sesuai. Kalian suaranya keras terdengar sampai teman-teman yang di belakang. Oke, untuk kelompok mendongeng? Oke. Sekarang kelompok menulis. Mana kelompok menulis? 3 ya menulis. Nah, ini yang senang nulis nih. Gimana sih instruksinya bagaimana? Bisa nggak? Bisa ya Mas? Baru minta 1 pinjam. Tenang ya, yang memilih peminatan menulis, Bu Arfi tidak akan meminta kalian nulis cerita fantasi dari awal sampai akhir. Tentu saja butuh waktu yang lama ya. Nah, ini ada penggalan, potongan cerita 1 paragraf. Sudah dibaca? Itu loh, di sebuah kerajaan yang jauh hiduplah seorang putri bernama Anya. Ia memiliki kekuatan magis yang luar biasa. Namun selalu menyembunyikannya. Jadi nggak ada orang yang tahu nih kalau si putri Anya itu ternyata punya kekuatan. Suatu hari kerajaan diserang oleh naga jahat yang meludahkan api. Naga tahu naga? Ya, latihannya pelan-pelan ya, latihannya pelan-pelan. Naga, tahu naga? Nah, naga di kehidupan nyata itu ada nggak sih? Nggak ada, betul ya. Naga itu makhluk mitologi ya, hanya ada dalam cerita hayalan. Naga ketika meludah itu yang keluar apa? Api, ternyata di sini ya. Raja dan ratu sangat khawatir. Anya pun memutuskan untuk titik. Nah, silakan kalian keluarkan imajinasi kalian yang suka menulis ya. Si Anyanya nih gimana? Pengennya gimana? Boleh. Oke, kita beri semangat ya untuk kelompok mendongeng. Tepuk tangan. Yuk ke depan. Pegang mic biar terdengar sampai belakang. Yuk. Yuk. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sini ke tengah. Sini. Ya, simak dengan baik. Ya.
Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tulis ya. warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul tentang Bintang Kecil dan Rahasia Bintang Kecil. Judulnya apa? Ulangi. Bintang Kecil dan Rahasia Bintang Kecil. Oke. Sebuah hutan yang penuh dengan bunga-bunga pewangi dan pohon-pohon tinggi bertulang, hiduplah seorang pria kecil bernama Bintang. Bintang sangat penasaran dengan bentuknya ruang di seluruh hutan. Suatu hari, ia menemukan jelajah yang lebih jauh. Dalam perjalanannya, Bintang bertemu dengan seorang bukit kekurangan yang berbicara. Buku itu memberitahu Bintang tentang sebuah danau ajaib yang dapat mengabulkan permintaan. Dengan semangat, Bintang pun pergi menuju danau tersebut. Sampainya di danau, Bintang melihat tampilan dirinya yang sangat indah. Bukan meminta agar dirinya bisa berdiri sendiri langit, sudah tidak juga sangat indah dan berguna. Bintang sangat senang dan terbang dengan dirinya Bintang. Namun saat dia terbang dengan diri, Bintang tersesat dan tidak bisa menemukan jalannya. Bintang merasakan takut dan kesepian. Tiba-tiba ia mendengar suara merdu memanggil namanya. Ternyata itu adalah kupu-kupu raksasa yang telah membantunya sebelumnya. Kupu-kupu itu membawa Bintang kembali ke hutan dan menasihatinya agar tidak terlalu jauh pergi. Bintang sangat berterima kasih kepada kupu-kupu itu. Saat itu Bintang lebih menghargai hutan tempat tinggalnya dan tidak pernah lagi meninggalkan hutan terlalu jauh. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di situ dulu. Nah, sekarang teman-teman yang sudah menyimak, kira-kira ada ya yang mau dikomentari kelebihannya terlebih dahulu? Apa yang sudah bagus? Apa Nindi? Yang sudah bagus apa? Suaranya bagus, iyalah pakai ini. Suaranya sudah terdengar. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Yang sudah bagus apa? Percaya diri nggak? Percaya diri, sudah mau maju ya, itu sudah hebat, sudah percaya diri. Apa lagi? Apa lagi? Apa Mas? Apa yang mau disampaikan? Apa Dipo? Yang sudah bagus apa Dipo? Apa ya? Sudah tidak ada? Ya, kita beri tepuk tangan yuk, apresiasi yang sudah maju. Ya, terima kasih ya, sudah hebat yuk. Kasih apa? Kasih bre, kasih oh, kasih bre. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oh iya, wow keren ya, sudah berani maju. Tapi ini catatan ya dari Bu Arfi ya, terutama bagi kelompok mendongeng, yuk disimak baik-baik yuk, yang mendongeng 2 kelompok. Ingat, kalian itu membaca atau membacakan? Membacakan. Kalau membaca bagaimana? Di sebuah hutan yang penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni dan pohon-pohon tinggi menjulang, hiduplah seorang peri kecil bernama Bintang. Itu membaca atau membacakan? Membaca, betul. Kalau membacakan bagaimana? Harus yang ekspresif ya. Ayo dilihat lagi petunjuknya, bagaimana agar ekspresif. Kira-kira kalau kalian menyimak cerita dongeng dari orang, inginnya seperti apa? Dongengnya bagaimana? Dongengnya disampaikan yang ekspresif ya. Gak apa-apa karena ini baru hari pertama, latihannya masih sebentar ya. Untuk kelompok mendongeng sudah hebat, maju seperti tadi. Nanti di rumah latihan di depan kaca. Latihan sendiri dulu ya. Di sebuah hutan yang penuh dengan bunga-bunga berwarna-warni,
dan pohon-pohon tinggi menjulang, hiduplah seorang peri kecil bernama Bintang. Kira-kira lebih menarik yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, ya. Bintang sangat penasaran dengan dunia di luar hutan. Suatu hari, ia memutuskan untuk menjelajahi hutan lebih jauh. Dalam perjalanannya, nah kayak gitu, itu ekspresif, itu intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya nada, ya. Kalau membaca itu tidak ada intonasinya sedikit, ya. Tetapi kalau mendongeng, intonasinya harus bervariasi, ya. Harus mendramatisir. Kalau marah, yang membaca harus ikutan marah, ya. Kalau sedih, yang membacakan harus ikut-ikutan sedih. Makanya ini kalian nanti berlatih di depan cermin ya, Mbak, Mas ya, yang memilih mendongeng. Kalau sudah pede di depan cermin, di depan Bapak Ibu, di depan adik-adik, ya, baru nanti di depan teman-teman di sini kalian jauh lebih bagus lagi. Oke? Ya, sekarang yang menulis. Siapa yang mau maju? Mau maju? Yuk, ini yang udah banyak nih. Yuk, silakan ke depan. Iya, ini nggak apa-apa. Ini, ya. Yuk kita beri tepuk tangan untuk Mbak siapa ya? Aralin, Mbak Aralin. Dari ceritanya. Ya, beri tepuk tangan. Silakan Aralin. Nah, ini Aralin sudah banyak sekali nih lanjutannya. Lanjutannya si Putri Anya tadi bagaimana ya? Iya, dibaca dulu yang paragrafnya. Iya, di sebuah. Iya, baru lanjutannya. Yuk kita simak bersama yuk. Yuk Mas, simak bersama yuk. Habis ini yang dongeng loh ya, diceritakan itu kalian dongeng gambar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung ya boleh. Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang putri bernama Ani. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Namun, selalu menyembunyikan. Suatu hari, kerajaan diserang oleh kebenaran. Kerajaan baru sangat mati. Ani pun memutuskan untuk mengeluarkan kebenaran dengan kekuatan. Dia mengumpulkan serangan ke arah musuh. Maka yang kekuatannya berusaha menghindar, tetapi serangan petir mengenai sayapnya dan membuatnya terbakar. Anya hanya memutuskan untuk mencari tahu apa alasan dibalik. Jadi, hanya meminta bantuan dari seorang penyihir yang berdasarkan dan memiliki pengetahuan luas tentang dunia sihir bernama Alfian. Hanya bertanya, apa alasan Anda menyerang kerajaan? Dia pun menjelaskan kepadanya bahwa sebenarnya pendapat jahat adalah makhluk yang terluka, dan sebagainya dibawa untuk menunjukkan. Akhirnya, hanya mengetahui apa alasan naga menyerang kerajaan. Dia pun merasa iba dengan naga jahat, tapi dia harus melindungi kerajaannya. Anya pun berdiskusi dengan Fian, dan Anya memiliki gagasan dan menyampaikannya kepada Fian. Oh, bagaimana jika kita membuat ramuan ajaib untuk menyembuhkan naga? Anya dengan bantuan Fian berhasil menemukan ramuan ajaib yang dapat menyembuhkan naga. Anya memberikan ramuan ajaib kepada naga, dan naga itu pun sembuh. Naga yang merasa bersalah pun merasa bersalah atas serangannya. Naga berjanji bahwa tidak pernah menyerang kerajaan lagi. Akhirnya, Anya dan naga jahat menjadi teman.
hanya menyadari bahwa tidak setiap yang jahat adalah jahat dan bahwa ada setiap alasan di balik setiap tindakan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren, wow, wow, keren. Wow, keren, wow, wow, keren. Bagus sekali ya Aralin. Aralin mampu menciptakan tokoh baru. Nah, tadi kan di awal hanya ada Anya dan bapak ibunya, ya. Ternyata ini Aralin melanjutkan cerita, ada tokoh siapa tadi, Vian. Iya, Vian, terus siapa lagi? Sudah. Nah, menyusun strategi dan ternyata naga yang di paragraf pertama jahat, ternyata dilanjutkan ceritanya oleh Aralin menjadi tidak jahat, ya. Ternyata seperti itu, bagus Aralin, hebat ya. Nah, yang lain kan pasti berbeda ya kelanjutannya ya. Mungkin Nindi punya cerita berbeda. Nah, belum selesai ya. Mungkin naganya tetap jahat, boleh, tidak ada yang salah ya. Yang bagus adalah seperti tadi, alurnya berkembang, tokohnya bertambah, konfliknya bertambah, lalu ada penyelesaian ya, tidak gantung ceritanya. Hebat, terima kasih Aralin. Nah, sekarang yang menggambar, maju, masih ya. Oke, kita beri semangat ya, beri tepuk tangan untuk Tiara ya. Tiara maskernya dibuka dulu ya. Yuk maju. Jadi ceritakan coba ini gambarnya gimana, pakai apa itu ya. Ditunjukkan ke teman-teman gambarannya. Oke, bagus ya. Ceritakan yuk. Pada suatu hari di kerajaan Dimas ada 5 putri, yaitu Putri Turut, Putri Astri, Putri Manis, dan Putri. Pada suatu hari raja Jangan ditutupi yo, wajahnya jangan ditutupi. ingin memerdeka dengan cara membunuh. Dengan hal itu ada seorang penyihir jahat merencanakan hal buruk dengan cara menyamar. Kemudian langsung dan hampir semuanya tidur kecuali terus berusaha melawan dengan kekuatannya dan dengan bantuan para prajurit. Putri Turut pun berhasil melakukannya. Namun setelah itu Putri Turut pun menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan dan menyadarkan yang lain. Setelah itu Putri bisa dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Kita kasih apa? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Oke, baik ya, semuanya perhatikan dulu ke depan sebelum Bu Arfi tutup ya. Ini karena waktunya sebentar lagi selesai. Ya, jadi yang kalian kerjakan hari ini silakan disempurnakan lagi di rumah. Pertemuan berikutnya kira-kira bisa selesai tidak? Bisa. Tadi aja sudah hampir selesai ya. Yang mendongeng nanti tinggal ditingkatkan kepercayaan dirinya ya. Ditingkatkan latihannya. Yang menulis tadi Nindi dan teman-teman ya. Bisa dilengkapi lagi ceritanya biar ceritanya lebih dramatis lagi ya. Kemudian yang menggambar. Nah, mungkin kalian ada yang bawa krayon, ada yang tidak ya. Silakan nanti diselesaikan di rumah ya. Kemudian di pertemuan berikutnya kita lanjutkan presentasinya dengan yang lebih siap. Bisa? Nah, kemudian terakhir nih Bu Arfi mau tanya nih.
Selama hampir 2 minggu ya kita belajar materi teks cerita fantasi. Nah, menurut kalian kira-kira apa sih manfaatnya? Manfaat kalian belajar teks cerita fantasi itu apa kira-kira? Coba ini Bu Arfi bantu kalian mempelajari teks cerita fantasi dari teks, dari video hari ini ya. Kalian merasa terhibur tidak? Terhibur nggak, Mas? Terhibur nggak? Terhibur. Berarti manfaat yang pertama apa? Menghibur. Bagus. Nah, sekarang yang kedua, manfaatnya apa? Setiap cerita fantasi ada apa di belakangnya? Apa Mbak Tiara? Tiara. Apa? Aralin? Amanat. Berarti ada pesan dalam setiap cerita fantasi. Berarti manfaatnya apa? Berarti manfaatnya apa untuk kalian? Berarti cerita fantasi itu ternyata syarat akan pesan ya, baik itu pesan moral ya, yang bisa membantu kalian lebih bijaksana dalam menghadapi masalah. Tadi kalian belajar angsa ajaib. Nilai-nilai apa yang kalian pelajari? Nilai apa? Pesan apa yang kalian tangkap dari cerita itu? Ternyata kalau kita serakah, itu bagaimana sih akibatnya? Merugikan diri sendiri. Ada manfaat itu yang kalian ambil ya. Kemudian dari aktivitas kedua ya, kalian menyajikan cerita fantasi sesuai minat ya. Kalian pilih sendiri kemarin di voting Instagram WhatsApp ya. Nah, mau maju berarti bisa meningkatkan apa? Percaya diri. Iya betul. Dengan mau mengerjakan aktivitas 2, mau maju presentasi ya, itu betul seperti yang kalian bilang ya, meningkatkan rasa percaya diri. Apalagi ini kelas 7. Kemarin Bu Arfi lihat ada beberapa anak di sini yang daftar jadi anggota OSIS ya. Betul. Nah, anggota OSIS kan harus apa? Yang pertama, percaya diri. Nah, latihan percaya dirinya dari mana? Dari pembelajaran yang kalian lakukan di kelas. Salah satunya aktivitas hari ini. Kan begitu, ya. Sebelum Bu Arfi tutup, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Ya, itu lembar kerjanya kalian simpan, diberi nama biar tidak tertukar ya. Kita bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih karena tadi juga sudah bel ya. Bu Arfi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arfi juga sayang kalian. Dah boleh istirahat. Terima kasih.